di surat di surat Al-Kafirun ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, di ayat berapa saja ya? Perhatikan, di ayat berapa saja ya, yang menunjukkan sikap Rasul terhadap penawaran orang-orang kafir Quraisy ya. Orang-orang kafir Quraisy saat itu. Nah, di ayat berapa saja yang menunjukkan sikap ya, sikap Rasul itu sendiri, bagaimana Rasul bersikap ya terhadap penawaran yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy saat itu. Nah, orang-orang tadi yang kita sebutkan tadi. Ya. Di ayat berapa yang menunjukkan sikap Rasul? Ayat 2 dan 4. Masya Allah. 2, 3, 4, 5. Ayat 2. Nah, ingat ya, ada beberapa ayat ya yang kurang lebih sama, berulang lah. Bisa dibilang seperti itu. Ya, secara redaksi ada yang sama dan hampir mirip. Ada kurang lebih ada 4 ayat ya total. Nah, di sini di ayat berapa yang menunjukkan sikap Rasul ya ketika eh, mendapatkan penawaran dari orang-orang Quraisy ya. 3 dan 5. Ada lagi. Jadi ayat yang kurang lebih hampir sama, bahkan sama itu dari ayat 2 sampai ayat yang kelima ya, benar. La a'budu ma ta'budun, kemudian ada wala antum a'biduna ma a'bud, terus juga wala ana a'bidum ma abattum, kemudian ayat kelima wala antum a'biduna ma a'bud. Nah, lebih tepatnya ayat berapa yang menunjukkan sikap Rasul itu sendiri ya terhadap penawaran orang-orang kafir. Nah, ada di ayat la a'budu ma ta'budun tentunya ayat kedua dan keempat ya. Nah, ayat 2 dan 4 nih jawaban yang pertama ada dari Ibu Eli. Nah, itu menunjukkan sikap Rasul. Baik. Kemudian ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya adalah di ayat berapa saja yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu tidak akan bersungguh-sungguh bahkan tidak mungkin berpindah keyakinan ya kepada Islam ya walaupun mereka menyatakan nanti gantian ibadahnya tapi Allah mengungkap yang disebutkan dalam ayat surat Al-Kafirun ayat berapa saja. Nah, yang mengungkap bahwa orang kafir itu tidak akan mungkin atau tidak akan sungguh-sungguh jikalaupun mempraktekkan ibadah ala orang Islam saat itu. Di ayat berapa saja atau di ayat berapa mungkin? 3 dan 4. Ayat 3 sampai 5, ayat 3 dan 5. Nah, lagi silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ayat 5, ayat 3, 3 dan 5. Nah, rata-rata ayat 3 dan 5 ataupun ayat 3 ataupun ayat 5 ya. Kita lihat ya, bisa ayat 3 itu apa? Bunyinya wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini menunjukkan eh, orang-orang Quraisy wala antum dan kalian kepada siapa? Saat itu tentunya kepada orang-orang Quraisy saat itu. Nah, kemudian ayat kelima kita perhatikan apa? Wala antum abiduna ma a'bud dengan redaksi yang sama. Percis ya. Jadi ayat yang ketiga dan yang kelima insyaallah. Insyaallah barakallahu fiik. Oke, terima kasih banyak. Kalau sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi mungkin beberapa pertanyaan pembuka mengawali tadarus kita atau majelis tadarus kita pada malam hari ini. Nah, mudah-mudahan tentunya sekali lagi ini adalah hal yang terpenting bagi umat Islam, perihal iman, ya, perihal akidah tentunya. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya tentunya dan menghindari hal-hal yang dapat merusak akidah kita dan juga bisa mewaspadai, bisa mempelajari hal-hal ketika terjadi hal-hal yang dapat
merusak akidah kita. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya para peserta, para jamaah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu sesi tilawah. Insyaallah di sini akan dibacakan oleh saudara kita, oleh akhuna Gatan insyaallah, yang akan membacakan surat Al-Kafirun ayat full surat ya insyaallah. Dari ayat 1 sampai ayat terakhir insyaallah. Baik, Gatan sudah siap? Silakan tafadhol membacakan surat Al-Kafirun insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih banyak kepada Gatan yang telah membacakan untuk kita semua surat Al-Kafirun. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita sama-sama menyimak ya, menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu tentang penjelasan ayat yang keempat dan yang kelima dari surat Al-Kafirun insyaallah. Kepada Ustadz kita ya, Ustadz Rahmat Hidayat Lubis, kami persilakan. Baik, tafadhol Ustadz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa shfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna al-Qur'ana wa as'idna bihi. Allahumma 'allimna al-Qur'ana wal bayan. Allahumma rabbana faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Allahumma amin. Eh, Ustadz Agus yang dirahmati Allah, para tutor, para guru, para ustadz yang dirahmati Allah, para peserta tadarus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur, rasa terima kasih kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita akan membahas surat Al-Kafirun, yaitu melanjutkan ayat sebelumnya. Saat ini adalah ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5 dari surat Al-Kafirun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi sudah dipandu oleh Ustadz Agus muqaddimah surat ya. Muqaddimah surat. Kita insya Allah akan memulai dari sebab turun lagi. Sebab turun surat lagi. Kita ulang lagi sebab turun surat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab turun surat dari Al-Kafirun ini adalah apa? Silakan. Silakan diketik kembali apa sebab turun surat Al-Kafirun ini. Nah, apa sebab turun surat Al-Kafirun?
Ya, ajakan negosiasi dari pimpinan-pimpinan Quraisy, negosiasi dalam ibadah. Baik, ajakan ibadah bergantian. Ya, betul. Orang kafir mengajak Rasul untuk bernegosiasi dalam ibadah. Ya, baik, betul. Eh, Ajakan untuk melaksanakan ibadah bergantian Muslim dan kafir. Ya, betul. Kemudian selanjutnya kita ingin tahu nih, sebenarnya sebelum ajakan ini, sebelum turunnya, sebelum adanya ajakan ini, apakah orang-orang kafir pernah memberikan tawaran-tawaran lain kepada Nabi? Ya, sebelum ada ajakan atau tawaran untuk bertukar nukar ibadah ini, apakah pernah ada tawaran lain kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ada pernah. Baik, kita lihat apa tawaran sebelumnya. Apa tawaran sebelumnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Nabi ditawarkan harta, ditawarkan tahta, ditawarkan juga wanita, ditawarkan juga kerajaan. Singkatnya kenikmatan dunia. Baik, jadi pernah ditawarkan hal yang lain, baru kemudian ditawarkan tentang ibadah, tentang negosiasi ibadah. Baik, kita lihat lagi ke belakang. Tawaran-tawaran yang ditawarkan kepada Nabi sebelumnya, yaitu tawaran dunia berupa harta, tahta, dan wanita dan kerajaan. Apa tujuan tawaran mereka itu? Apa tujuan tawaran mereka itu? Apa tujuan dari tawaran mereka tersebut? Supaya Nabi berhenti berdakwah, menghentikan dakwah. Ya, betul sekali. Tujuannya adalah supaya Nabi menghentikan dakwah. Sahih, betul. Menghalangi agama Islam supaya tidak semakin meluas. Baik, barakallahu fiik. Dari sana, apakah Nabi menerima atau tidak? Apakah Nabi menerima tawaran itu atau tidak? Jawabannya tidak. Maka muncul tawaran yang berikutnya. Nabi menolak tawaran itu semua dan muncul tawaran berikutnya, yaitu tawaran untuk bernegosiasi dalam masalah ibadah. Jadi dari sini sebenarnya sudah kelihatan, dari sini saja sudah kelihatan bahwa tawaran ini tujuannya sudah terlihat. Apa sebenarnya di balik tawaran ini? Tawaran negosiasi ibadah ini sebenarnya apa tujuannya? Coba dirasakan apa tujuannya sebenarnya. Apakah ini bentuk kerukunan agama atau toleransi, atau sebenarnya ada rencana apa di balik itu? Ya, tujuannya adalah menghentikan penyebaran Islam, menghentikan pengajaran tauhid. Ya, tujuannya mencampuri antara hak dan batil. Tujuannya adalah menjebak, menipu, menghancurkan umat Islam. Ya, tujuannya sebenarnya bukan untuk eh, kerukunan dan kebaikan. Tidak ada kebaikan dalam masalah campur baur ibadah, itu nggak ada kebaikan di situ. Karena ibadah ini berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan al-qalbu, tentang keyakinan apa yang diyakini oleh kita dan apa yang diyakini oleh dia. Jadi tidak ada sebenarnya yang namanya eh, bisa saling membaur keyakinan A dan keyakinan B. Karena masalah keyakinan ini adanya di hati, tidak bisa dibuat-buat ya. Saya yakin A, diajak untuk yakin B, ini tidak mudah. Jadi ini masalah keyakinan, masalah besar, masalah hati ya, masalah hati. Jadi sebenarnya tujuan mereka itu bukan ingin toleransi, bukan ingin tenggang rasa, bukan ingin rukun. Karena cara rukun banyak. Cara rukun adalah
tolong menolong. Cara rukun adalah adil, jujur. Cara rukun juga adalah tidak menzalimi. Cara rukun juga adalah eh, saling memaafkan jika ada yang salah gitu ya. Jual beli dengan jujur, dan itulah cara yang rukun. Bukan dengan cara toleransi agama. Jadi di sini ada niat yang tersembunyi, itu dulu kita paham ya. Kemudian setelah itu kita juga ingin tahu nih, masih dalam sebab nuzul ya, sebab turun ayat. Kita ingin pelajari situasi turun ayat supaya matang sekali surat ini. Kita juga ingin tahu ya, eh, eh, sebelum Nabi ditawarkan tentang negosiasi beribadah ini, kan tadi sudah kita jelaskan sebenarnya ada tawaran sebelumnya yang tujuannya menghentikan dakwah Islam, dan Nabi tolak. Baru mereka pindah ke tujuan yang ini. Baru mereka pindah dengan tawaran yang ini, yang baru ini, tawaran ibadah. Sekarang kita lihat dalam tawaran ibadah ini, eh, mereka menawarkan untuk menyembah Allah ya. Dan setelah itu Nabi menyembah Tuhan mereka. Pertanyaannya, ini tawaran ini siapa yang memulai akan menyembah eh, Tuhan Tuhan yang lain ya? Artinya siapa yang akan memulai untuk melakukan penyembahan ini? Apakah Quraisy, orang kafir duluan, atau Nabi? Ya, orang kafir atau mereka. Kan tadi kita sudah tahu ya, kita sudah tahu bahwa ini adalah jebakan, ini adalah niat buruk. Jadi yang namanya orang ngejebak itu biasanya modelnya begini. Jadi dia duluan. Jadi duluannya dia, antum jangan salah paham. Ya, jadi duluannya dia itu yang ikut ke kita, itu jangan salah paham. Jangan selalu difahami itu kebaikan. Bisa nggak? Ya, dia duluan kok. Memang dia duluan. Ya, dia nawarin duluan. Jadi duluannya dia itu, banyak orang yang salah paham menganggapnya mereka aja kok mau ikut acara kita, mereka sama-sama mensupport kita gitu. Jadi mereka selalu duluan. Sebab ya mereka ada misi yaitu misi ingin mengaburkan agama Islam, ingin melemahkan tauhid Islam, ya ingin menghentikan dakwah Islam, banyak misinya. Kalau mereka nggak punya misi, kalau seandainya mereka nih duluan ikut ke kita, ikut hari raya kita, Idul Fitri, Idul Adha, ikut memberi buka puasa, ikut agama kita lah, ya ikut mensupport agama kita, tauhid kita. Kalaupun mereka tidak ada misi untuk keburukan, ketahuilah bahwa itu menunjukkan ketidakkokohan tauhid mereka. Apa? Ketidakkokohan. Jadi cuma dua, kondisinya hanya dua, keadaannya hanya dua, atau pilihan hanya dua. Apa itu? Kalau ada orang yang duluan masuk ke tauhid, orang non muslim duluan masuk ikut-ikut ke, ke akidah kita, ke acara keagamaan kita, duluan masuk, itu cuma dua kemungkinannya. Satu apa? Satu apa? Untuk berpura-pura saja. Satu, untuk berpura-pura. Ya, dia cuman hanya berpura-pura. Atau yang kedua, kalau dia nggak berpura-pura, dia benar-benar ingin baik, ya. Yang kedua, dia memang pengen nolong aja gitu, pengen hadir aja. Ini menunjukkan kelemahan, ketidakkokohan tauhid mereka. Ketidakkokohan agama, maaf. Ketidakkokohan akidah mereka. Ketidakkokohan akidah mereka. Coba Anda ulangi ya. Kalau ada orang kafir ikut ke dalam perayaan ibadah, dalam ibadah muslim, itu cuma dua. Dua kemungkinan. Satu apa? Yang kedua apa? Hmm? Kalau yang ikut adalah pemimpin, orang besar, tokoh-tokohnya, orang mengerti agama mereka. Ikut ke ibadah kita, itu tujuannya apa? Ah, itu yang pertama, itu
ada niat tersembunyi, punya misi tersembunyi. Tapi kalau kalau yang ikut-ikut ini orang kafir tapi awam, dia nggak ngerti apa-apa. Dia benar-benar nggak ngerti tentang agamanya, nggak ada semangat dakwahnya di agama dia. Dia orang awam, tapi dia ikut-ikut kita. Ini menunjukkan apa? Tidak kokoh agamanya. Ya, dua itu aja. Tidak kokoh agamanya, tidak kokoh akidahnya. Nah, berarti kebalikannya gimana bagi kita? Kebalikannya, boleh nggak kita berpura-pura Nasrani untuk berdakwah di orang Nasrani? Boleh nggak? Tidak boleh, nggak bisa, nggak bisa. Terus boleh nggak kita, yang kedua, boleh nggak kita ikut-ikut agama Nasrani? Kita nggak ada niat mendakwahi mereka, ikut-ikutan saja agama mereka, hari raya mereka. Tidak boleh juga, karena kalau kita ikut itu cuma dua, ya, antara kita berpura-pura ke mereka untuk mendakwahi mereka ke Islam, itu juga nggak boleh begitu, pura-pura ikut ke dalam acara mereka, pura-pura itu munafik namanya, nggak boleh. Atau yang kedua, itu adalah karena lemahnya iman, lemahnya pendirian ketauhidan dia kepada Allah. Jadi nggak bisa dua-duanya, ya. Begitu. Ya, atau pola pikir orang muslim Ghazul Fikri. Iya. Baik, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Ya, jadi kita sudah pahami bahwa keadaannya mereka yang mulai duluan. Jadi antum jangan terlena, jangan salah paham, ya. Jangan salah paham dengan kebaikan mereka dalam masalah hari raya kita, dalam masalah acara keagamaan kita. Antum jangan terlalu GR lah. Ya, itu antara dua, antara dia memang ada visi misi, kalau datangnya dari pimpinan-pimpinan, dari pastor-pastor, itu pasti ada visi misi. Tapi kalau datangannya dari orang awamnya, itu tanda ketidakkokohan. Dua-duanya nggak bisa dicontoh, ya. Kita nggak bisa mencontoh yang berpura-pura menyaru, dan kita tidak bisa mencontoh ketidakkokohan. Antum muslim, antum harus kokoh. Baik sebagai dai, ustadz, atau pendakwah, atau jadi orang awam harus kokoh. Kalau mau muslim yang benar, harus kokoh. Ya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, eh, yang kafir Quraisy yang mengajak Nabi untuk bernegosiasi, apakah mereka itu ada 7 orang kalau digabungkan dalam riwayat. Apakah satu dari mereka ada yang masuk Islam? Satu, dua, atau semuanya tidak masuk Islam? Tadi sudah ditanya Ustaz Agus, ya. Tidak ada yang masuk Islam. Baik. Semuanya tidak ada satupun masuk Islam. Berarti udah jelas mereka itu berdusta. Ya. Para pimpinan berdusta. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anda ingin ulang ayat 2. Ayat 2 ada kata la a'budu. Apa arti la a'budu? Silakan. La a'budu. Apa arti la a'budu? Nah, a'budu, a'budu. A'budu, ada hamzah di sini, ada alif hamzah. La a'budu. Aku tidak akan menyembah. A'budu tidak akan menyembah. A'budu adalah perbuatan, melakukan, menyembah. Coba kasih contoh bentuk-bentuk menyembah. Bentuk-bentuk menyembah berhala. Bentuknya apa aja? Bentuk penyembahan berhala. Aku tidak akan menyembah berhala. Apa saja? Orang orang Nasrani, orang kafir Quraisy, kalau mereka menyembah berhala, bagaimana mereka melakukan ibadah kepada berhala gimana? Bagaimana di antara bentuk mereka beribadah kepada patung-patung mereka? Ya gimana? Contohnya gimana? Buat sesajen. Sesajen itu mereka nyembelih unta dikasih ke berhala mereka. Itu bentuk ibadah mereka. Ada apa lagi? Bentuk ibadah mencium patung mereka, mencium patung mereka, ya. Terus apa lagi? Berdoa kepada patung-patung mereka. Terus apa lagi? Bentuk-bentuknya, kita mau lihat bentuk-bentuknya.
Bentuk-bentuknya berdoa kepada mereka, ya, membuat sesajen untuk mereka, mencium patung-patung tersebut. Apalagi bentuk-bentuk ibadah pada mereka, menyembah mereka, ya, menyembah patung-patung itu, sujud kepada patung-patung itu, tawaf, tawaf untuk patung-patung itu, gitu ya. Itu bentuk-bentuk ibadah, bentuk-bentuk a'budu, bentuk-bentuk aku menyembah, aku beribadah. Ibadah a'budu artinya ibadah. La a'budu, aku tidak akan beribadah, aku tidak akan menyembah. Atau menghiasi patung-patung itu. Ya, menghiasi patung-patung itu juga bentuk ibadah kepada patung itu. Ya, atau menempel patung itu di rumah. Itu juga sama. Menempel, mengambil patung-patung itu di rumahnya. Itu juga bagian dari menyembah patung itu. Bagian dari a'budu. Jadi perilaku-perilaku yang berkaitan dengan penyembahan itu tidak akan pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, termasuk pakaian mereka. Pakaian mereka ketika menyembah berhala mereka, Nabi nggak akan pakai. Ya, simbol-simbol mereka tidak akan. Terus mengagungkan namanya, diangkat namanya demi Lata, demi Uzza, Lata yang agung, Lata yang tinggi, mana yang tinggi, Lata, Uzza, Manat, Hubal yang tinggi, tidak. Mereka ini betul-betul ibadah juga, bentuk-bentuk pengagungan, bentuk-bentuk penyembahan kepada berhala. Semua bentuk-bentuk yang disebutkan ini termasuk simbol-simbol untuk menyembah berhala, ya, termasuk perhiasan-hiasan untuk menyembah berhala, itu tidak akan pernah dilakukan Nabi. Cukup dengan kata la a'budu, aku tidak akan menyembah, tidak akan melakukan menyembah, itu masuk semua bentuk-bentuk yang mengarah kepada penyembahan. Faham ya? Jadi aku tidak akan menyembah mencakup seluruh makna penyembahan seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Dari mulai tadi buat sesajen, mencium patungnya, tunduk ke patungnya, sujud ke patungnya, atau berdoa ke patungnya, tawaf untuk patungnya, menghiasi patung-patungnya, mengagungkan patungnya dengan suara, ya, terus memakai simbol-simbol tentang patung itu yang berkaitan dengan agama mereka dan patung itu. Itu tidak akan terjadi. Nabi tidak akan melakukan itu. La a'budu ma ta'budun. Jadi nomor dua, ayat dua ini adalah sikap siapa ini? Sikap siapa? Sikap siapa nomor dua ini? Sikap, ya, sama. Sikap Rasulullah SAW. Diajarkan oleh Allah untuk bersikap seperti itu. Baik. Sekarang nomor tiga, ayat tiga. Wala antum abidun. Wala antum abidun. Apa arti wala antum abidun nama a'bud? Abidun. Wala antum abidun. Depannya ain. Ain panjang seperti ini. Abidun. Apa arti abidun? Kalau ini ainnya sukun. Tuh. A'budu beda. Kalau ini abidun. Ainnya hidup. Abidun. Wala antum. Ya, wala antum abidun. Ya, abidun artinya menjadi penyembah. Yang ini menjadi penyembah. Wala antum abidun. Ini menjadi. Yang ainnya ada harokat seperti ini. Ada harokat fathah. Abidun menjadi penyembah. Menjadi penyembah. Ya, ulangi ya. Apa bedanya kalau depannya hamzah? A'budu. A'budu. Ini menyembah. Kalau abidun menjadi menjadi penyembah. Ya, kalian tidak akan menjadi penyembah. Kalian tidak akan menjadi penyembah yang aku sembah. Menjadi, ya, kita patokan di sini menjadi. Maka makna wala antum abidun
Wala antum abiduna ma'bud. Kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Maksud ayat ini adalah kemarin bahwa mereka tidak akan masuk Islam. Tidak akan masuk Islam. Tidak akan masuk Islam walaupun sudah menyembah Allah selama 1 tahun. Wala antum. Ini siapa nih antum di sini? Ayat 3 ini menjelaskan tentang siapa? Wala antum abidun ma'abud. Tentang ya orang kafir. Quraisy, kafir Quraisy, orang kafir. Wala antum. Kalian orang Quraisy tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Apa maksudnya? Menjadi penyembah apa maksudnya? Tidak akan masuk Islam. Tidak akan memeluk Islam. Ya, orang kafir Quraisy tidak akan memeluk Islam ayatnya ini. Wala antum abiduna ma'abud. Baik, tidak akan memeluk Islam. Ini artinya mereka tidak akan menjadi penyembah Allah, tidak akan memeluk Islam. Baik, itu ya pegang kalimat itu. Terus sekarang baru masuk ayat 4. Ayat 4 Nabi disuruh Allah berkata lagi wala ana abidum ma'abattum. Wala ana abidun. Wala ana abidun. Dan saya saya tidak akan abid depannya ainnya fathah. Tadi kalau ainnya fathah artinya menyembah atau menjadi penyembah ini. Wala ana abid, menyembah atau menjadi tadi. Kalau ainnya fathah, saya tidak pernah menjadi. Ya, ini tidak pernah menjadi. Menjadi. Baik, apa bedanya ya? Apa bedanya kata-kata Nabi, sikap Nabi di ayat 2 dan ayat 4? Apa bedanya? Ini beda ya, ini tidak sama. Di ayat 2 la a'budu. La a'budu ada hamzah, kemudian ainnya sukun. Di ayat keempat wala ana abid. Abid ainnya fathah, terus ada panjang abid. Apa bedanya a'budu dan abidun? A'budu tadi sudah dijelaskan. A'budu dan abid. Iya, betul. Gini, a'budu itu terkait ritualnya. A'budu itu terkait penyembahannya, ritualnya, pelaku pelaksanaannya, ibadah, ritual ibadahnya. La a'bud, saya tidak akan masuk ke dalam ritual ibadah kamu. La a'bud, ayat 2. Ayat 4, wala ana abid. Wala ana abid, saya tidak akan jadi penyembah. Saya tidak akan jadi penyembah. Yani saya tidak akan murtad. Saya tidak akan keluar dari agama saya. Wala ana abid. Saya tidak akan meninggalkan agama saya. Saya tidak akan murtad menjadi penyembah berhala. Ya, gitu. Ya, aku tidak akan menyembah dan tidak menjadi penyembah. Gitu ya, beda ya. Jangan 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 sama ini. Coba bentuk bentuk nomor ayat 2 la a'budu. Apa bentuknya? Saya tidak akan menyembah. Apa bentuknya? Nah, saya tidak akan. Wahai Quraisy, kata Nabi, saya tidak akan. Apa bentuknya? Berarti Nabi tidak akan mau sujud aktif ya. Aktif. Saya tidak akan mau sujud, tidak akan mau berdoa, tidak akan mau tawaf, tidak akan mau berbesajen untuk berhala kamu. Saya tidak akan mau apa namanya menghias biar berhala kamu. Saya tidak akan mau ritual. Gampangnya ritual. A'budu itu ritual. Ya, ritual. Saya tidak akan melakukan ritual ibadah eh, kepada berhala kamu. Sedangkan abid, bentuknya apa abid? Wala ana abid. Saya tidak akan wala ana abid. Saya tidak akan, kalau yang ini bentuknya wala ana abid, saya tidak akan murtad. Ya, saya tidak akan meninggalkan agama saya
kemudian menjadi penyembah berhala, menjadi penyembah, nggak akan murtad, nggak akan menjadi penyembah. Ya, jelas? Berarti sikap Nabi ada dua. Sikap Nabi ada dua dan sikap itu berbeda. Sikap di ayat 2 dan ayat 4 berbeda. Itu dua sikap yang berbeda. Tidak akan meninggalkan agama Islam. Ya, ayat 4 itu tidak akan meninggalkan agama Islam. Oke, bagus sekali. Oke, silakan jelaskan. Jelas ya, ayat 2 adalah la a'budu. Nabi tidak akan melakukan ritual ibadah mereka. Wala ana abid. Nabi tidak akan meninggalkan agama Islam. Ikut agama mereka. Dua hal yang berbeda. Jelas sampai di sini? Ayat 2 dan 4 perbedaannya sangat jelas. Dari lafaznya jelas. Sekarang sudah jelas belum? Nanti sama tutornya dijelaskan sama guru-gurunya ya. Sudah jelas ya? Jadi beda nih ayatnya. Terlihat sama tapi beda sebenarnya. Kata-katanya pun beda. La a'budu ma ta'budun wa la ana a'bidun ma a'badtu. Yang ini ritual, ayat 2 tentang ritual, ayat 4 tentang perpindahan agama, perpindahan agama. Tidak, saya tidak akan berpindah agama. Baik, sekarang ayat 5. Sikap orang kafir. Orang kafir di ayat 3 dan 5 sama enggak? Ayatnya sama enggak? Wa dan wa, la dan la, antum nama antum, abidun abidun, ma dan ma, abud abud. Sama enggak? Sama tidak? Ayat 3 dan 5. Sama? Sama. Oke, sikap siapa itu? Sikap siapa itu? Sikap siapa itu? Ayat 3 dan 5. 3 dan 5 hati-hati. 3 dan 5. 3 dan 5. Wala antum abiduna ma'abud. Wala antum abiduna ma'abud. 3 dan 5. Ayat 3 dan 5. Oh, ini beda-beda ini. Ayat 3 dan 5 arti ini adalah sikap orang kafir. Baik, sikap orang kafir 3 dan 5. Kalau sikap Nabi ayat berapa? Sikap Nabi. Balik lagi. Nabi ayat berapa Nabi? Nabi 2 dan 4. Baik, 3 dan 5 adalah kafir. Oke, tamam, sahih. Baik. Sekarang gini, tadi ada kata abidun. Ainnya di fathah. Tadi kalau ainnya fathah artinya ritual atau pindah agama. Abidun. Ini abidun maksudnya ritual, melakukan ibadah ritual, ritual ibadah atau pindah agama atau menjadi pindah agama atau pindah agama. Bahasa lainnya apa pindah agama tadi? Menjadi ya. Menjadi menjadi penyembah atau pindah agama. Jadi kata abidun di sini pindah agama atau menjadi penyembah, bukan ritual, bukan ritual. Jadi ini, yang ini, ya murtad. Enggak, bukan murtad. Kalau mereka masuk Islam, kalau orang kafir masuk Islam. Jadi kata Nabi, wala antum abidun, kalian tidak akan pindah agama, kalian tidak akan menjadi penyembah, kalian tidak akan masuk Islam. Ma'abud sebagaimana yang aku sembah. Wala antum abidun. Kalian tidak akan masuk Islam. Kalian tidak akan pindah agama kalian. Bisa dipahami ya? Jadi di ayat ini Allah menjelaskan dua kali bahwa mereka tidak akan pindah agama, eh, tidak akan pindah agama, tidak akan mereka itu masuk Islam. Dua kali. Ini menunjukkan apa? Ini merupakan mukjizat Nabi ini. Nabi mengetahui isi hati mereka melalui wahyu. Mukjizat. Ini menunjukkan apa ini? Menunjukkan apa nih? Dua kali Allah mengatakan kalian tidak akan masuk Islam, kalian tidak akan pindah agama, kalian tidak akan menjadi penyembah Allah. Ini penegasan. Ya, ini menunjukkan penegasan bahwa hati mereka benar-benar hati yang keras, tidak akan pindah ke dalam agama Islam. Penolakan dengan tegas. Bukan penolakan dengan tegas. Maksudnya wala antum kalian wahai orang kafir kalian tidak akan
kata Nabi, wahai kaum Quraisy, wahai pimpinan Quraisy, kalian tidak akan pindah agama menjadi Muslim. Kalian tidak akan kalian tidak akan menjadi penyembah Allah. Kalian tidak akan menjadi Muslim. Kalian tidak akan menjadi Muslim dua kali. Ya, ini menunjukkan bahwa hati mereka sebenarnya adalah keras di dalam ketauhidan. Mereka itu sebenarnya keras keras dalam kekufuran, kekafiran. Hati mereka tuh udah beku bahwa mereka tidak akan pernah meluk Islam. Mustahil masuk Islam, gampangnya gitu. 3 dan 5 ayat 3 dan 5 ini, dua ayat ini menunjukkan mereka itu mustahil masuk Islam. Ini berita dari Allah kepada Nabi. Mutlak Nabi sudah bilang seperti ini, maka semua orang kafir, tujuh-tujuhnya orang kafir yang berhadapan dengan Nabi sudah diketahui oleh Allah bahwa mereka tidak akan masuk Islam. Ya, sikap orang kafir. Oke, tidak akan pindah agama. Tapi pertanyaannya, mereka kan tidak akan pindah agama, tidak akan masuk Islam. Dua kali Allah sebut, ya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mungkin untuk berritual dengan ritual Islam? Pertanyaannya itu, pertanyaan Anda. Apakah mungkin mereka beribadah, ikut sholat Nabi, berpakaian ikut pakaian Nabi? Apakah mungkin? Di ayat ini yang yang mustahil adalah pindah agama, yang mustahil pindah agama. Tapi berritual, apakah mungkin mereka berritual? Mungkin. Karena Allah tidak menutup kemungkinan mereka berritual. Paham ya? Allah tidak menutup kemungkinan mereka melakukan pura-pura sholat, pura-pura menyembah Allah, pura-pura haji, pura-pura tawaf kepada Allah. Itu mungkin mereka lakukan. Ritual itu mungkin. Tapi kalau pindah agama tidak mungkin. Makanya di sini yang dinafikan oleh Allah di sini ya, yang Allah tegaskan, kalian wahai orang kafir gak akan pindah agama. Mau kalian itu ikutin ritual Nabi atau tidak, kalian gak akan pindah agama. Walaupun kalian ikut nyembah bersama Nabi, ikut baca Quran, ikut ngaji, ikut majelis, ikut haji pun, kalian gak akan pindah agama. Jadi ritual bisa saja mereka ikut, tapi pindah agama tidak mungkin. Kalau Nabi gimana? Kalau Nabi gimana? Ini ada ritual, ada pindah agama. Kalau Nabi gimana? Kalau sikap Nabi gimana? Apa bedanya? Ayo. Kalau Nabi akan ikut-ikut ritual juga nggak? Mau nggak ikut ritual Nabi? Tidak mau. Nah, Nabi tidak mau dua-duanya. Nabi tidak akan ikut ritual dan juga tidak mungkin pindah agama. Nah, itu kesimpulannya. Ini bedanya. Ya, Nabi